guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, hihihihi, apa yang mengerikan? Betul sekali, hihiwan. Meski film Hiu terasa cukup basi, namun karena kalian banyak yang request, kali ini Sakahyang akan membahas film sekelompok anak muda terbaru yang awalnya selalu senang-senang, namun berakhir tragis, berjudul Congor Iblis alias The Devil's Mouth tahun 2026. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok remaja yang sedang healing-healing di pantai Lakley yang berada di negara Thailand, di mana saat ini mereka sedang adu harga untuk menyewa sebuah kapal pesiar pada Kang Hok Chai. Di tengah sesi tawar-menawar, Kewes Chin Merik bernama Max meminta circle-nya untuk menunggu, sementara ia selaku yang punya hajat akan melakukan speak emak-emak guna mendapatkan harga terbaik. Di saat itu pula seorang kewes blonde bernama Sarah seketika syok saat melihat aksi kokop brutal dan tak tahu malu yang dilakukan oleh Greg dan Adriana. Lantas Greg berkata jika pada liburan gratis kali ini, ia dan pacarnya akan melakukan segala cara untuk mengisi waktu dengan kemaksiatan. Hingga sesaat kemudian, akhirnya Max berhasil melobi Hok Chai dan mereka pun langsung bersiap untuk bersenang-senang. Singkat waktu setelah bersenang-senang, Sarah pun berterima kasih karena Max telah menraktir circle-nya dalam liburan kali ini. Mendengar hal itu, Max selaku anak pengusaha dapur GMB meminta Sarah untuk tenang karena dirinya akan menraktir semua biaya healing kali ini. Terlebih kini si bapak sudah mendapatkan proyek baru, yaitu proyek koperasi antah berantah. Setelah berbincang-bincang, Max mengajak Sarah untuk ikut mabar bersama yang lain. Namun Sarah yang tak suka memabokan memilih untuk berenang saja. Di tengah keseruan menenggak minuman haram, Hok Chai pun berkata jika waktu sewa kapal sudah habis. Eta si gobloy, akibat terlalu oleng, mereka pun sampai lupa jika saat ini Sarah masih kukucuprakan di air. Alhasil Sarah yang malang harus tertinggal sendirian. Lalu tiba-tiba sontak Sarah pun panik saat dirinya malah dikerumuni dan disengat kawanan ubur-ubur. Apakah Sarah akan mubajir? Kembali pada circle so asik, seketika Adriana pun heran saat Sarah tidak ada di kapal. Dirasa Sarah tertinggal, James langsung meminta Hok Chai untuk kembali ke tempat tadi. Singkat waktu, karena Sarah merupakan seorang MC, ia pun masih sempat untuk diselamatkan meskipun kulit mulusnya harus dihiasi tato sengatan ubur-ubur. Kemudian mereka pun meminta maaf dengan alasan terlalu asik memabokan. Di saat itu pula, Maxi biang kerok malah watados, padahal ia sendiri tahu jika saat itu Sarah sedang berenang. Singkat waktu di malam harinya, Max yang menyesal langsung meminta maaf karena akibat ulahnya Sarah hampir saja meninggoy. Dan sebagai kompensasi permintaan maaf, Max berencana mengajak Sarah dan yang lainnya untuk melakukan body rafting di goa viral yang bernama Devil's Mouth alias Congor Iblis. Meskipun bete, namun Sarah akhirnya luluh, terlebih goa itu merupakan goa yang ingin sekali ia kunjungi. Apalagi kini semua biaya ditanggung oleh Max. Hingga setelah mereka baikan, tiba-tiba si Binal Adriana mengajak mereka untuk berenang tanpa skin. Namun saat Max kegirangan untuk join, Sarah yang masih punya rasa malu langsung menolak. Terlebih Duyung pun masih memakai kutang untuk berenang.
Di tengah asiknya kemaksiatan, seketika semua orang panik saat Max merasakan sesuatu yang kenyal menyentuh tubuhnya. Melihat sesuatu terdampar, mereka pun langsung mengeceknya. Is that a bite? Okay. Sontak mereka pun syok parah saat melihat bangkai penyu dengan kondisi sompad seperti dicapluk sesuatu yang besar. Dirasa gak akan bener Max mengajak circle-nya untuk kembali ke penginapan. Kira-kira apa yang menyebabkan penyu ini sompad? Masa nggak tahu? Di keesokan harinya, mereka pun akhirnya OTW menuju destinasi selanjutnya, yaitu menuju Goa Congor Iblis. This is in. You see how the teeth are like reflecting in the water? Setelah paparahuan menggunakan perahu Kang Dayat, mereka pun langsung disambut oleh seorang tour guide bernama Wat. Lantas Wat memberitahu jika mereka akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kayak sambil menikmati keindahan alam. Sesampainya di lokasi, Wat memberitahu jika saat ini kita baru saja tiba di mulut Goa Congor Iblis. Namun sebelum berenang, mereka pun diminta untuk menyimpan HP dan barang-barang berharga lainnya, karena barang hilang bukan tanggung jawab kami. Kemudian, Wat menjelaskan, karena Circle Max merupakan sekelompok pemula, ia berencana mengajak yang lainnya untuk menyusuri jalur hijau yang cukup mudah dilalui. Dirasa sepele, Max langsung menolak dan meminta Wat untuk menuntun mereka ke jalur yang ekstrim dan berwarna merah. Terlebih mereka ini sudah berpengalaman papalidan di wahangan. Kemudian, Max berjanji akan membayar tip lebih jika permintaannya dikabulkan. Meskipun beresiko, Wat yang kebetulan sedang BU sepakat untuk membawa mereka ke jalur merah. Dirasa sudah jelas, mereka pun diminta untuk bersiap. Di tengah persiapan, Sarah dihampiri seorang penyelam Goa bernama Rian yang memperingatkannya untuk selalu berhati-hati. Terlebih 2 minggu lalu tempat ini sempat ditutup akibat badai ekstrim yang membuat seluruh goa terendam air. Mendengar hal itu, Sarah pun berterima kasih atas perhatian Rian. Baru saja nyebur, Sarah pun kaget saat dirinya hampir diseget seekor sidat. Lantas Wat berkata jika tempat ini merupakan habitat sidat, namun tidak perlu khawatir karena sidat tidak akan menyerang manusia. Finish it. Don't even finish the sentence. Don't turn it back now. It's very special. You'll see. This is Blue Tunnel. Sunlight hits. Got it. Sorry. See? Di tengah penelusuran, Wat memberitahu jika gua ini disebut dengan Congor Iblis karena bentukannya yang seperti mulut bergigi tajam. Tak cuman itu, di jalur merah ini mereka harus disiplin dan juga harus selalu mematuhi perintahnya. Sesaat kemudian, mereka yang lelah memutuskan untuk beristirahat sambil berfoto-foto. 2, 3. Memories forever. Yes. Okay, yeah. Respect the cage. In charge in sophomore year. Baru saja diomongin, seketika Wat pun kesal saat melihat tingkah Grade yang malah petakilan dengan memanjat dinding goa yang rapuh, di mana kapan saja bisa ambruk. Setelah membacoti mereka, Wat mengajak semua orang untuk melanjutkan penelusuran. Is that what? What is it? Beberapa saat kemudian, seketika mereka heran saat mendapati bangkai-bangkai ikan laut yang bergelimpangan di tempat ini. Lantas Wat memberitahu jika sebenarnya di gua ini terdapat satu rute yang terhubung langsung ke laut, di mana bangkai-bangkai ikan laut ini terjebak di goa akibat terbawa arus saat badai terjadi 2 minggu lalu. Sudah kita semua duga,
Tak cuman ikan-ikan kecil, ternyata ada seekor hiu yang ikut terjebak di goa ini. Kira-kira jenis hiu apakah ini? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Singkat waktu, Watt meminta mereka untuk berhati-hati karena saat ini mereka sudah sampai di kawasan batuan kapur yang batuannya cukup tajam untuk melukai kulit. Lagi-lagi baru saja diperingatkan, Adriana malah ngebaduk batu hingga betisnya terluka. Di saat itu pula, Sarah yang membawa kotak P3K langsung mengobati ceker Adriana. Safe, I am special, I'm work. Accident with our neighbor town. Whenever I'm around blood, I Setelah mengobati Adriana, Sarah mengajak mereka untuk lanjut. Akan tetapi Watt langsung menolak. Karena menurut SOP, jika ada yang terluka, semua orang harus kembali guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Mendengar hal itu, Max si paling berkuasa karena punya duit, malah bersikeras mengajak semua orang untuk lanjut. Dan jika menolak, ia akan tetap lanjut meski hanya sendirian. Sementara di dalam air, Ryan yang sedang menyelam terlihat sibuk memulung batuan antik untuk dijadikan batu akik. Namun ia tidak menyadari jika perannya di film ini akan segera berakhir. My God, Ryan pun harus tewas dicapluk hiu. Kembali ke permukaan, setelah pusing berdebat, Adriana akhirnya terpaksa menuruti keinginan Max dengan meminta Watt untuk melanjutkan penelusuran. Mendengar hal itu, Watt yang tak bisa membantah hanya bisa menggerutu. I'm special. Sesaat kemudian, Watt meminta mereka untuk mematikan lampu karena saat ini mereka sudah tiba di goa plankton. Tanpa tahu bahaya yang mengintai, sambil memberikan pelampung, Sarah yang penasaran berniat untuk menyelam. Sontak mereka pun kaget saat melihat Sarah yang tiba-tiba panik. Lantas Sarah memberitahu jika dirinya baru saja melihat gumpalan darah muncul dari dasar air. Sarah pun khawatir jika sesuatu telah terjadi pada Ryan si penyelam. Tak lama kemudian, Watt pun terdiam saat melihat kacamata selam milik Ryan dengan kondisi pecah. Dan saat dicek, Watt yang menemukan gigi besar menancap seketika syok parah saat menyadari jika Ryan tewas diserang hiu. Mendengar kata hiu, seketika membuat mereka purat-perat. Dirasa masih sempat, Watt mengajak semua orang untuk segera keluar. Namun bukannya langsung menurut, mereka malah terlibat adu bacot. It's a valid question. None of us should get in the water. If Wait, that doesn't make sense. What if he doesn't? why would we go with him? Melihat darah yang menetes, Watt yang tidak mau mati gara-gara remaja problematik memilih untuk segera pergi. Hingga sesaat kemudian, mereka pun syok saat melihat Watt sudah pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, mereka pun memberanikan diri untuk segera keluar dari gua ini meskipun tanpa tour guide. Namun baru beberapa meter berenang, seketika Adriana panik saat ayang Greg tiba-tiba hilang entah kemana. Dikira modar, Greg yang sedari awal so asik kini malah ketakutan dan mengalami anxiety. Tak cuman itu, Adriana pun sampai memberikan pelampungnya supaya Greg lebih merasa aman. Sungguh malu-maluin. My God, bagaikan diserang kecoa terbang. Greg yang penakut malah menjadi yang paling pertama diserang oleh si hiu. Dan saat Adriana masih mampu selamat, mereka yang panik langsung mencari batu tertinggi untuk menyelamatkan diri.
Melihat tubuh Adriana dipenuhi luka, jelas saja membuat mereka semakin ketakutan. Terlebih hiu akan semakin terpancing dengan bau darah. Dan saat hiu ini melakukan pengintaian, Greg pun yakin jika ikan ini adalah jenis hiu banteng yang mampu bertahan di air payau. Greg pun menduga jika hiu ini terjebak di goa akibat terseret air ketika badai terjadi. Hingga kini, mereka pun harus terjebak di atas batu karena jika masuk ke air sama saja dengan menyerahkan nyawa. Sementara di sisi lain, Watt yang masih ingin hidup panjang berusaha secepat mungkin keluar dari gua ini sebelum terdeteksi oleh si hiu. Seketika Watt yang panik berusaha memanjat dinding saat si hiu kini tepat berada di bawah kakinya. Oh no, 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 no! Sungguh suwe, hanya karena nge-guide sekelompok remaja soiyeh, Watt pun akhirnya modar dicapluk hiu. Di saat itu pula seketika Max pun panik saat menyadari jika Watt sudah meninggoy, dimana itu berarti tidak ada orang lain yang mengetahui posisi mereka saat ini. Di tengah kebingungan, Max mengajak Greg dan Sarah untuk pergi mencari bantuan dengan menggunakan peta yang dipegang oleh Sarah, sementara Adriana yang terluka diminta untuk menunggu agar tidak memancing kedatangan hiu. Mendengar hal itu, Adriana yang tidak ingin ditinggal sendiri langsung menolak, dan kini mereka pun terlibat adu bacot, di mana Sarah tidak ingin meninggalkan Adriana sendirian. Kemudian, Max pun bersikeras meminta Sarah untuk menyerahkan petanya. I'm bleeding. Then you two stay with her, but give me the map. No, 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 no! Melihat si hiu terjebak, Sarah mengajak Adriana untuk bergegas. Tapi tiba-tiba akhirnya si binal Adriana pun harus bernasib seperti ayangnya, yaitu menjadi hiu. Di tengah rasa syok, Sarah mengajak mereka untuk pergi dengan menggunakan rute awal ketika mereka pertama kali masuk ke tempat ini. Akan tetapi Max tidak setuju karena hiu itu pergi menggondol Adriana ke arah sana. Ia pun meminta mereka untuk mencari jalan lain. Lantas tanpa berlama-lama, Max yang egois tiba-tiba nyemplung sendirian untuk mengikuti rencananya sendiri. Hingga pada akhirnya, mereka yang khawatir memutuskan untuk mengikuti Max. James. Sesaat kemudian, sambil menyerahkan peta, Sarah meminta Max untuk menjadi leader. Setelah cukup jauh berenang, mereka pun langsung memanjat tebing untuk menyusuri terowongan sempit. It's narrow, like really narrow. Hampir saja batu yang ambrol menimpa James. Namun tak lama kemudian Sarah pun sumringah saat melihat cahaya matahari. Kemudian Max yang sudah tidak sabar mengajak yang lainnya untuk bergegas. Eta si gobloy, gara-gara tidak sabaran, Max malah membuat dasar goa ini ambrol. Tak cuman itu, hiu banteng ini selalu muncul di waktu yang tidak tepat. Melihat si hiu pergi, Sarah yang tidak kuat menahan beban memutuskan untuk menceburkan Max dan mencari rute lain. Alhasil ia pun harus melewatkan kesempatan yang sudah berada di depan mata. Beberapa saat kemudian, Sarah mengajak mereka untuk menguatkan paru-paru dan menyelam dengan oksigen yang terbatas.
Sontak Sarah pun panik saat si Hugh kembali memeriahkan situasi. Baru saja lolos dari kejaran si hiu, kini si James malah suwe ketiban batu hingga membuatnya terjebak di dalam air. Dan meski mereka berusaha untuk memberikan napas buatan, James yang merasa hidupnya akan berakhir langsung mengucap salam perpisahan pada ayangnya. Akhirnya, James yang terjepit batu harus tewas secara perlahan ke selek air. Beberapa saat kemudian, Sarah berusaha menguatkan Max untuk tetap berjuang mencari jalan keluar. Sontak mereka pun kaget saat melihat jasad Watt yang mengambang. Di saat itu pula, Sarah merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Untung saja dengan menggunakan jasad Watt yang tinggal sepotong, hiu ini bisa teralihkan. Tak ingin membuang kesempatan, mereka pun bergegas untuk melanjutkan pelarian. Sungguh percuma. Seketika Sarah pun terdiam saat menyadari jika mereka malah kembali ke tempat semula, yaitu tempat ikan-ikan laut mati bergelimpangan. Mendengar perjuangan dan kesotoyannya sia-sia, Max hanya bisa berteriak frustasi. Terlebih dari kedongoannya, si ayang pun harus mati keselak di dalam air. Beda halnya dengan Sarah yang terlihat kalem dan berusaha mencari cara terbaik untuk keluar dari tempat ini. Setelah melakukan persiapan ala-ala Lara Croft, Sarah meminta Max untuk menunggu sementara ia akan mengecek jalur awal. Sungguh gak ada kenyangnya. Sarah pun heran saat melihat hiu ini sedang berburu lalai badut yang beterbangan. Dan ketika Sarah berniat balik arah, Max yang datang langsung mengajak Sarah untuk bergegas setelah melihat gua plankton sudah dekat. Alhasil Sarah pun kembali mengikuti kedongoan Max. Di tengah penyelinapan, Max pun kaget saat melihat potongan jasad Adriana. Dirasa sudah ketahuan, Sarah meminta Max untuk naik dulu ke atas batu. Akan tetapi, Max lebih batu daripada batu. Ia pun malah nekat berenang ke kolam plankton sendirian. Kumasia welah. Saat film hampir tamat, cerita malah diperpanjang dengan kedongoan Max hingga membuat jalur tertutup reruntuhan batu. Beruntung dengan kesigapan Sarah, hiu ini bisa sedikit teralihkan. Sesaat kemudian, Max yang menyadari keketnya terluka, tiba-tiba saja kelenger akibat tidak kuat menahan rasa nyut-nyutan. Alhasil, Sarah pun harus membopong Max ke tempat yang lebih aman.
eta si goblok, entah karena malas berenang atau apa. Tiba-tiba saja Max langsung bangun setelah sampai di tempat yang aman. Setibanya di goa yang terhubung dengan pantai, Sarah meminta Max untuk menunggu sementara ia akan menggunakan skill Tomb Raider Lara Croft untuk memanjat tebing. Dikira tinggal nyebur, rupanya di balik lubang ini merupakan tebing terjal yang dipenuhi dengan bebatuan tajam. Sesaat kemudian, Sarah yang masih optimis memberitahu Max jika dirinya akan menunggu malam hingga laut pasang agar bisa nyebur ke laut. Di malam harinya, Sarah pun terbangun setelah mendengar tangisan Max yang menggema di dalam goa. Rupanya, Max yang putus asa merasa jika dirinya tidak akan selamat, apalagi saat ini keketnya terluka dan tidak akan mampu memanjat tebing. Mendengar hal itu, Sarah akhirnya membuat keputusan, di mana Max diminta untuk menunggu, sementara ia akan pergi dan langsung mencari bantuan guna menyelamatkan Max. Sarah pun meminta Max untuk mempercayai dirinya. Meskipun berat, namun Max tidak punya pilihan lain. Hingga sesaat sebelum pergi, Max meminta Sarah untuk jangan mengkhianati persahabatannya. Lah eta si Gufroy. Max yang berubah pikiran akhirnya memohon pada Sarah untuk membantunya naik menggunakan tali. Tak seperti perintahnya pada Adriana yang ngotot, rupanya Max pun tidak mau ditinggalkan sendirian. Meskipun riweuh, namun Sarah berusaha menuruti keinginan Max. You can't. Okay, ready? Pengen bilang mubazir tapi kok puas? Akhirnya si beban Max pun modar di mukbang hiu banteng. Dan untungnya, Sarah masih mampu menyelamatkan diri sebelum hancur menerjang bebatuan. Dirasa tidak ada cara lain, Sarah pun gambling dengan akan menghabisi hiu ini menggunakan bebatuan goa yang rapuh. Edian sekali, Sarah si turunan Lara Croft akhirnya mampu menghabisi hiu banteng ini. Tapi suenya, Sarah malah pingsan setelah ketiban pecahan batu. Apakah Sarah akan baik-baik saja? Wanjir, apakah Sarah ini turunan duyung Ariel? Di mana ia masih hidup setelah pingsan semalaman di dalam air. Dahlah, dan sungguh hoki, akibat reruntuhan semalam, bongkahan batu di goa ini telah membuka jalan untuk keluar dari tempat ini. Betapa leganya Sarah saat dirinya berhasil keluar dari gua ini, di mana kini Sarah hanya perlu meminta pertolongan pada para nelayan, lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Yang tidak jelas hanyalah adegan-adegan maksa yang gak logis. IMDb untuk film ini adalah
4,7. Mungkin sini saja review dan pembahasan film Devil's Mode tahun 2026. Jangan lupa like, share, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Dan saya yang thanks for watching and see you next video. Bye.